Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Febrianti, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris semester 1 STKIP Muhammadiyah Bogor. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ketahanan nasional. Oke, sebelum kita ke contoh kasus-kasusnya, kita pelajari dulu apa sih ketahanan nasional itu. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan berbeda dengan pertahanan. Pertahanan merupakan upaya kekuatan ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat, memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi, dan sebagainya. Ketahanan sebuah bangsa atau persekutuan hidup manusia sangatlah penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Dengan kata lain, kemampuan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa untuk konteks Indonesia dikenal dengan nama ketahanan nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas pada tahun 1970-an. Secara konsepsional, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional dan yang terintegrasi. Isinya berupa keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Tujuannya untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Adapun inti dari ketahanan nasional adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara yang dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Ketahanan nasional di sini meliputi banyak aspek. Yang pertama yaitu ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Di sini saya akan memberikan 10 contoh ketahanan nasional yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang seringkali diabaikan oleh kita. Yang pertama yaitu ada menjaga keamanan lingkungan. Bagaimana sih caranya? Hal pertama yang menjadi contoh nyata ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjaga keamanan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan melaporkan kepada ketua RT atau RW setempat jika ada hal-hal yang mencurigakan di lingkungan tersebut. Dengan melaporkan hal-hal mencurigakan, kita bisa melakukan pencegahan dari terjadinya tindak kejahatan yang tidak diinginkan, seperti pencurian, pemerasan, perampokan, dan lain-lain. Tidak hanya itu, kita juga bisa melaporkan kepada ketua RT jika ada tamu yang menginap di tempat kita. Tindakan seperti ini bisa mencegah adanya kecurigaan dari tetangga di sekitar rumah kita, serta mengantisipasi jika ada hal-hal di luar keinginan terjadi. Contoh yang kedua yaitu menjadwalkan ronda malam di lingkungan masing-masing. Ronda malam mungkin merupakan rutinitas yang telah lama dijalankan di lingkungan sekitar kita sebagai usaha menjaga ketahanan nasional dari lingkungan terkecil. Pelaksanaan ronda malam secara rutin bisa menjaga keamanan lingkungan dan menjadi implementasi nyata dari ketahanan nasional. Yang ketiga, adanya geopolitik dan geografis. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana setiap pulaunya memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi wilayah, budaya, hingga adat dan istiadat yang berbeda. Dengan kondisi itulah, kita membutuhkan ketahanan nasional untuk menjaga keamanan seluruh wilayah Indonesia dan melahirkan adanya geopolitik dan geografis. Geopolitik adalah sebuah kebijakan negara yang memperhitungkan posisi geografis, sedangkan geografis adalah pelaksanaan dari geopolitik. Nah, untuk itu, kita perlu mengetahui meningkatkan wawasan Nusantara karena terdapat kebutuhan dan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
Dengan hal ini, kita bisa lebih sesuai dalam menjaga wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau demi menjaga ketahanan nasional. Contoh yang keempat yaitu pengelolaan lingkungan. Tidak hanya wilayah yang sangat luas, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam. Setiap wilayah Indonesia pun memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Ada satu wilayah yang sangat kaya akan pertambangan, dan wilayah yang lain sangat kaya akan hasil perikanan, hingga wilayah yang lain lagi menghasilkan hasil bumi berupa pertanian yang sangat subur. Maka, dalam hal ini kita perlu melakukan pengelolaan lingkungan agar kekayaan alam yang dimiliki bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan kekayaan alam yang optimal artinya pemanfaatan kekayaan alam secara maksimal, lestari dan berdaya saing. Dengan demikian, diharapkan kekayaan alam yang terkelola dengan baik bisa memberi manfaat bagi pembangunan nasional serta berkesinambungan sehingga ketahanan nasional pun juga bisa lebih terjaga. Yang kelima, menangani masalah kependudukan. Bisa menangani masalah kependudukan juga merupakan salah satu contoh ketahanan nasional. Jumlah penduduk yang besar merupakan sebuah kekuatan nasional, bahkan dipandang sebagai modal dasar pembangunan nasional. Tapi, jika jumlah penduduk yang besar ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan justru menimbulkan masalah bagi negara. Masalah yang bisa muncul misalnya pengangguran, kepadatan penduduk, aksi kekerasan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengelolaan kependudukan sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebudayaan nasional. Yaitu dengan cara selalu melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Hal ini bisa tercermin dari bagaimana kita bereaksi ketika budaya kita diklaim oleh negara lain. Kita akan berusaha untuk membela bahwa budaya tersebut adalah kebudayaan asli negara kita. Tidak hanya itu, kita juga tidak malu mengenalkan kebudayaan kita kepada dunia dan menjadikan kebudayaan tersebut sebagai salah satu identitas nasional negara kita yang memiliki peran-peran identitas nasional bagi kemajuan bangsa Indonesia. Contoh berikutnya, memperkuat karakter generasi muda. Di zaman modern seperti ini, globalisasi yang terjadi membuat begitu banyak kebudayaan dan tren dari luar negeri begitu mudah masuk ke negara kita. Kebudayaan dan tren tersebut dengan gencar mempengaruhi para generasi muda, padahal tidak semua kebudayaan dan tren tersebut sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku di negara kita. Serangan kebudayaan dan tren yang bisa merusak generasi muda ini bisa mengganggu ketahanan nasional kita. Oleh karena itu, memperkuat karakter generasi muda merupakan salah satu contoh ketahanan nasional yang bisa kita lakukan dan usahakan dalam kehidupan sehari-hari, agar generasi muda lebih bijak dalam menghadapi dampak globalisasi yang ada. Contoh selanjutnya, penegakan hukum yang berlaku. Dengan penegakan hukum yang kuat, kita akan bisa menjaga ketahanan nasional, terutama dari ancaman-ancaman dalam negeri. Jika hukum sudah ditegakkan tanpa pandang bulu, maka seluruh rakyat akan bisa menjadi lebih taat hukum. Dengan demikian, lingkungan akan lebih aman dan terjaga dari hal-hal yang berbahaya bagi keamanan negara. Contoh yang selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama luar negeri. Tidak hanya dari dalam negeri ya berarti, ketahanan nasional juga harus dilakukan untuk menjaga negara dari ancaman luar negeri. Salah satu contoh ketahanan nasional dalam hal ini adalah ketahanan pada aspek politik luar negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan antar negara. Seperti contohnya, kerjasama internasional di bidang politik. Hal ini bisa meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Kerjasama internasional bisa dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kepentingan politis apa yang dimiliki. Untuk itu, kita harus mengikuti segala perkembangan, perubahan, dan gejolak yang terjadi di dunia internasional serta mengkajinya, termasuk beragam faktor yang mempengaruhi perkembangan politik nasional.
Hal ini juga berguna untuk melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan menjaga hak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Contoh yang terakhir yaitu mengatur sistem perekonomian. Pemerintah juga harus mengatur melalui perundang-undangan terkait perekonomian negara, terutama yang menyangkut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah pemanfaatan bumi, air, serta segala kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya seperti penebangan, minyak, dan lain sebagainya. Hal ini berguna untuk menjamin pemerataan manfaat oleh seluruh rakyat dan menjamin agar kemakmuran rakyat tetap diprioritaskan dibandingkan kemakmuran orang-orang atau kelompok tertentu. Pemerintah hendaknya mencegah penguasaan cabang produksi yang mencakup hajat hidup umum ada di tangan segelintir penguasa saja yang bisa menyebabkan tertindasnya masyarakat umum. Oke, dari pembahasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa ada begitu banyak contoh ketahanan nasional. Sejatinya, ketahanan nasional ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Kedua aspek ini saling berkaitan dan mempengaruhi dalam menjaga ketahanan nasional. Apabila salah satu aspek ketahanan nasional lemah, bisa menyebabkan aspek ketahanan nasional lainnya juga melemah. Maka, yang perlu kita lakukan adalah memperkuat seluruh aspek ketahanan nasional agar bisa menciptakan ketahanan nasional yang kuat secara keseluruhan. Sebagai contohnya, apabila aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan baik, maka hampir bisa dipastikan ketahanan nasional terjaga dengan baik. Hal itu juga menentukan kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Sebagai contoh lainnya, jika aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan baik, maka kehidupan politik di negara tersebut berjalan dengan mantap dan dinamis berdasarkan ideologi negara yang kokoh. Tidak hanya itu, iklim ekonomi pun kondusif dan demikian halnya iklim sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, negara akan mampu menciptakan suasana yang aman dan tentram di segala sisi kehidupannya. Contoh pertahanan nasional di atas mungkin memang hanya segelintir dari begitu banyaknya contoh lain yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, semoga dengan contoh ketahanan nasional yang telah saya sampaikan, kita bisa lebih memahami mengenai apa sih itu ketahanan nasional dan bagaimana kita harus menjaganya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.